emiten Bumi terhadap MSCI Play ini apakah masih relevan ataukah udah buy gitu? Apakah yang dilakukan oleh bursa OJK udah memenuhi ekspektasi MSCI belum? Oke, selamat datang di Satsecuan YouTube channel. Sekarang kita kedatangan tamu yang nggak asing ya, namanya Pak Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Sekarang malam hari ini kita akan bahas mengenai keadaan market yang benar-benar gonjang-ganjing nih ya. Yes. Terakhir ini benar-benar menggemparkan di awal tahun 2026 kita surprisingly keadaannya benar-benar mengagetkan ya. Bahwa dalam 2 hari terakhir ini kita mengalami yang namanya trading halt berturut-turut 2 hari terakhir ya, dan very shocking bahwa di akhir Januari yang kita padahal expecting bahwa IHSG itu harusnya baik-baik aja ya. Nah ternyata ada guncangan yang tidak terduga yang kita malam hari ini kita nggak usah berlama-lama akan bahas dengan Pak Bernardus Wijaya. Kita akan tanya tanggapannya Pak Bernard bagaimana tentang keadaan IHSG kita. Sebetulnya kaitan mengenai IHSG yang akan terguncang karena keputusan MSCI telah saya prediksikan di IG Live bareng Sukor Sekuritas ya di tanggal 27 Januari 2026. Tetapi nggak nyangka Helen, kenapa lebih cepat? Karena perkiraan kita MSCI itu baru akan meluncurkan pengumuman itu di tanggal 30 Januari. Betul. Tetapi nyatanya pengumuman dilaksanakan di tanggal 28 pagi yang mengakibatkan trading halt di 2 hari beruntun di tanggal 28 dan 29 Januari 2026. Dan tentunya mengapa adanya kepanikan se-ekstrim ini 2 kali trading halt? Yang pertama dikarenakan MSCI di situ dalam tulisannya sedikit memberikan ada ancaman lah bahwa Indonesia memiliki possibility diturunkan dari emerging market ke frontier market jika keterbukaan, transparansi kaitannya mengenai free float di saham-saham konstituen IHSG tersebut tidak mengalami perubahan sesuai yang diinginkan oleh MSCI. Betul. Nah, oleh karena itu 2 hari ini respon pasar sangat luar biasa kencang karena expected outflow jika terjadi diubah dari emerging market ke frontier market itu lebih dari 150 triliun rupiah. Wow, luar biasa. Makanya asing banyak berbondong-bondong front run keluar terlebih dahulu nih karena ketakutan Indonesia jadi frontier market. Akan tetapi hari ini di tanggal 29 Januari 2026 OJK, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah sudah turut campur tangan menanggapi masalah MSCI ini. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mulai tanggal 30 Januari 2025 nanti OJK akan berkantor di BI juga untuk melakukan pengawasan supaya project timeline-nya Bursa Efek Indonesia untuk mengenai pembaharuan kaitannya mengenai keterbukaan mengenai free float dilakukan. Jadi diawasi secara ketat nih, langsung turun tangan ya. Bagus dong berarti ya. Bagus banget. Supaya apa? Supaya free float-nya ini yang nanti akan disampaikan ke MSCI bisa memenuhi target sesuai dengan yang MSCI inginkan. Dan ditargetkan ini semua bisa beres sebelum bulan Maret. Sebelum Maret ya. Berarti kita masih ada harapan begitu kira-kira Pak Ada Bernard? harapan. Ada harapan ya. Dan mereka juga menegaskan akan berkomunikasi intensif dengan MSCI. Bahkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Iman Rahman Senin nanti akan bertemu dengan MSCI dengan tujuan apa? Tujuan untuk bernegosiasi, untuk mendiskusikan apa kekurangannya Indonesia sehingga kita bisa comply, fulfill requirement-nya MSCI sehingga kita tetap menjadi MSCI emerging market bukan frontier market. Wow, luar biasa ya bahwa ada direktur bursa juga yang akan turun tangan di sini. Jadi paling tidak kita juga ada harapan ya. Jadi tidak terlalu pesimis dengan keadaan market yang memang benar-benar membuat banyak orang untuk melakukan panic selling ya dalam 2 hari terakhir ini terutama ya. Betul. Nah seperti kita ketahui lately kan banyak saham-saham viral nih yang dikait-kaitkan dengan MSCI Play. Mungkin diantaranya yang paling menghebohkan market salah satunya adalah saham Bumi. Terus kemudian ada Dewa, PTRO dan yang lain-lain nih ya. Nah kita tahu bahwa Bumi ini
sudah mengalami 2 kali ARB berturut-turut. Ya. Nah, ARB hari pertama kemarin di tanggal 28 Januari, Bumi antriannya cukup gede ya, Ya. di atas 56 juta lot di over dan tidak bangun sama sekali, Ya. dan ditutup dengan kondisi ARB, sehingga membuat kondisi market jadi pesimis. Ya. Terus kemudian banyak orang juga panik mungkin ya. Nah, ini MSCI gimana nih, jadi nggak nih Bumi gitu. Nah, menurut pandangan Pak Bernard, kondisi emiten Bumi terhadap MSCI Play ini apakah masih relevan ataukah udah buy gitu? Oke, kaitan mengenai MSCI Apply yang nanti di bulan Februari jelas akan di freeze. Karena MSCI udah menegaskan di bulan Februari nanti ada freeze. Baik itu yang free float-nya nambah ataupun penambahan konstituen MSCI Standard Cap Indonesia. Jadi Bumi, PTRO dan kandidat lainnya tidak akan masuk MSCI di bulan Februari ini. Oke. Sehingga ini yang mengakibatkan kepanikan pasar juga, terutama di saham-saham yang digadang-gadang masuk MSCI. Kenapa? Karena sebelumnya retail investor beli saham tersebut karena mereka yakin, Optimis gitu ya. saham-saham tersebut masuk Ya, MSCI. ya, Tapi setelah adanya freeze indeks MSCI di bulan Februari dinyatakan oleh MSCI pada tanggal 28 kemarin, harapan musnah, harapan pupus, sehingga investor yang tadinya yakin, yang berasumsi masuk, nggak jadi masuk apa? Lakukan aktivitas sell off secara massal. Tetapi kabar baiknya di tanggal 29 Januari 2026 ini, setelah adanya press conference antara OJK, Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, dan beberapa langkah telah mereka tulis dan akan mulai ada eksekusi mulai besok dan juga Senin. IHSG hari ini ditutup dengan candle hammer hijau dan tertahan di area support 7.854 dan area psikologis di area 8.000. Oke. Dengan volume yang cukup tinggi, di mana transaksi hari ini lebih dari 60 triliun rupiah. Cukup besar ya. Cukup besar. Dan di atas ada gap cukup lebar yang biasanya kalau IHSG selalu ditutup. Wow, di berapa itu Pak? Yaitu gapnya di angka 8.875. Oke, berarti kesimpulannya IHSG masih berpotensi nih ya kembali lagi ke 8.000 sekian ya untuk arah tutup gap IHSG gitu. Dalam jangka pendek Ya. berpotensi untuk menutup gap di area 8875. Berarti bagus ya ini teman-teman ya, Yes, mestinya untuk jangka ya. pendek ya. Tetapi untuk jangka panjang, tentu saja investor baik asing maupun domestik akan menelisik lebih detail. Pasti akan mengawasi apakah yang dilakukan oleh bursa OJK udah memenuhi ekspektasi MSCI belum. Betul. Kalau itu memenuhi menentukan. ekspektasi, tentu saja ini akan menimbulkan euforia market. Yang tadinya keluar masuk lagi ya. Tapi kalau misalnya BEI, OJK, pemerintah tidak mendapatkan update yang positif dari MSCI, ini bisa menjadi sentimen negatif. Jadi ada risknya juga yang Ada masih risk harus ya. diperhitungkan gitu ya. Betul. Oleh karena itu di kala market seperti ini kita harus sangat perhatikan technical analysis. Batasi resiko itu penting. Yang mau scalping harus Disiplin scalping, ya. jangan tiba-tiba jadi investor dadakan. Nah, itu penting nih teman-teman nih tipsnya. Kemudian money management penting. Setuju. Jangan pakai trading limit, pakai margin dulu selama kayak gini. Uang dingin dulu ya. Better pakai uang dingin. Kalau enggak ntar kalian akan panik ketika Iya. digoncang-goncang market. Setuju. Dan selanjutnya diversifikasi ke beberapa sektor. Yang tadinya teman-teman tradingnya saham semua, better kita juga diversifikasi Mulai ada switching ke beberapa saham lain blue ya. chip, atau Oh, saham yang blue chip. berfundamental bagus. Oke, ini tips yang bagus banget nih teman-teman ya di tengah kondisi market yang lagi very uncertain seperti ini, berarti kita harus istilahnya melakukan rebalancing portofolio, Yes. betul ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang mungkin dulunya bobotnya terlalu besar atau terlalu pede atau overconfident di saham-saham tertentu yang mungkin memang terjadi suatu rotasi ya di sini ya. Sebaiknya mungkin ada nggak nih tips dari Pak Bernard, saham-saham apa better yang kita mungkin bisa pertimbangkan? Sekali lagi disclaimer, ini tidak ada ajakan untuk menjual dan Yes. membeli, kita hanya memberikan beberapa pandangan ya buat teman-teman. Kira-kira saham-saham apa nih yang menarik untuk kita bisa perhatikan? Apakah saham defensif atau mungkin ada advice dari Pak Bernard? Oke. Jadi porto kita sebagai kita bagi ya ada saham konglo dan juga saham blue chips. Konglo itu sebagai alfanya, growth stocknya. Oke. Kalau saham yang kaitannya mengenai blue chips itu yang defensif. Jadi kalau ketika ada turbulensi,
teman-teman nggak kelok di ARB. Jadi Makanya teman-teman sebaiknya harus punya satu pasti banking. banking ya. Karena banking ini walaupun market terjungkal signifikan, walaupun inflasi kenceng, tapi tetap kena penurunannya kita masih bisa cut loss. Betul. Padahal di kondisi market seperti ini disiplin cut loss itu penting. Kalau kita nggak bisa cut loss. Betul. Makanya saham-saham banking ini bisa menjadi pilihan. Saham banking ya. Kemudian yang defensif adalah ada di sektor telekomunikasi. Telekomunikasi bisa cek Telkom ataupun Excel. Telkom price to book value sekarang 2,5 kali, sedangkan Excel lebih murah 2 kali. Dan Excel ini menarik, walaupun 2 kali ARB, net buy asingnya tetap gede ya. paling besar. Iya betul. Dibandingkan saham sektor defensif lainnya. Jadi ini pasti ada something kalau asing melirik saham tersebut. Dan yang ketiga sektor defensif yang bisa teman-teman perhatikan adalah consumer goods. Karena consumer goods ini di kala market seperti ini dia lumayan tertahan, lumayan cukup kuat, bahkan ICBP sempat positif. Jadi bisa diversifikasi mungkin Mayora, Indofood atau saham-saham lainnya. Nanti kalau udah kondisi market lebih stabil gitu ya. Saham Konglo udah mulai positif, kemudian MSCI udah menentukan aturan Mulai bakunya, jelas gitu ya. dan Bursa Efek Indonesia udah bisa memenuhi semua aturan MSCI, kita bisa lebih agresif. Tapi sekarang better lebih banyak defensif, mungkin 60-40 ya, 60-70% yang defensif, 35% yang konglomerasi. Nah ini menarik teman-teman juga harus belajar yang namanya rebalancing portofolio. Jadi teman-teman tidak boleh terlalu kaku gitu ya, kita harus bisa adaptif terhadap market kalau kita mau survive in the long run. Jadi kan kita ingin jadi seorang profesional trader, kita harus pintar-pintar atur portofolio kita ya. Jadi bobotnya di mana, kalau lagi situasinya seperti ini kita harus bagaimana, itu penting sekali. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Bernard, bagus banget ya tipsnya. Kalian boleh mencoba untuk mempertimbangkan sektor-sektor tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bernard. Pandangannya Pak Bernard bagaimana? Kondisi emas lately kan rally terus nih, bikin new ATH ya. Apakah itu bisa dikategorikan mungkin dipertimbangkan sebagai salah satu saham defensif atau bagaimana? Yes, saya setuju banget. Tadi saya kelupaan bahwa ada saham emas yang bisa dimasukkan ke portofolio teman-teman untuk strategi defensif. Tapi saham emas yang nggak ada kaitannya dengan MSCI. Kita ada MDKA, ada ARCI, ada emas, itu bisa diatur area-area entry-nya masing-masing, area stop loss-nya itu bisa masuk ke situ. Karena emas telah mencapai area all time high di angka 5.500, tapi sahamnya belum ke sana. Apalagi yang paling laggard, saya sampaikan berkali-kali, itu MDKA. MDKA menarik ya. Itu yang paling setuju. Karena dibandingkan dengan ARCI udah gila naiknya, BRMS udah, PSA bilang udah gila. Ini MDKA ini laggard banget. Dan asing akumulasi terus. Betul. Kemarin saya cek juga di broker summary akumulasinya oke ya MDKA ya. Tapi teman-teman sekali lagi harus cek secara berkala ya, karena broker summary ini kan berubah setiap hari. Dan ini per kondisi kemarin tanggal 28 Januari memang secara broker summary MDKA juga ada foreign buy ya di situ, dan itu cukup menarik untuk diperhatikan. Tentunya teman-teman harus juga aware dengan support di mana, stop loss di mana. Jadi usahakan untuk membuat trading plan dulu ya sebelum kita memutuskan untuk membeli dan menjual, hitung risknya terlebih dahulu. Dan saham emas wajib punya. Selain wajib tadi yang defensif tadi bisa pilih antara bank, telekomunikasi ataupun consumer. Emas wajib punya. Emas itu wajib masuk punya ke ya. target 60-70% porto, 30% tadi yang konglo. Jadi tanggal 30 Januari nanti, kan hari ini kan kita dikasih hammer dengan ekor panjang warna hijau. Besok ada potensi kenaikan karena ada gap yang belum ditutup di angka 8875. Tanggal 30 Januari inilah saatnya kita untuk merebalancing porto. Karena waktu hijau pekat itu ya kita bisa lakukan aktivitas sell on strength di saham-saham yang berisiko, kita pindah switching ya ke gitu ya. yang lebih defensif. Yang tadi disampaikan. Kita switching ya. Jadi kita rebalancing porto nanti tanggal 30 Januari ini, manfaatkan waktu. Karena momen ini nggak datang dua kali nih ya teman-teman, ingat ya. Jadi kita sudah bersedia, kita malam hari ini bersyukur banget karena Pak Bernard sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan teman-teman tips sebelum terlambat nih ya. Mumpung kita diberikan waktu 1 hari lagi nih ya untuk melakukan rebalancing porto kalau memang kalian ingin untuk mengatur kembali porto kalian supaya bisa lebih aman, lebih baik. Seperti itu ya. Kurangin margin. Kalau bisa jangan pakai dulu. Kemudian saham-saham konglo yang cenderung mentok ARB bisa dikurangin, mending yang bisa keluar. Karena momen seperti ini menjaga cash adalah yang paling penting. Jadi
sebisa mungkin kalau kita trading harus bisa keluar. Itu penting banget. Harus Bener bisa nggak? keluar, betul, setuju. Kalau nggak kan deg-degan tiap Iya, hari. deg-degan tiap hari, nggak bisa Iya. tidur, nggak bisa makan ya. Iya. Dan lately juga banyak orang sakit kepala lihat-lihat portonya kayak gini ya, nggak bisa keluar dan lain-lain. Jadi teman-teman juga usahakan pertama dalam mengatur porto, kalau mungkin saya juga boleh kasih tips sedikit, cari saham-saham yang liquid ya. Jangan cari semua sahamnya. Mungkin lately tuh banyak hype saham-saham FGA seperti itu. Memang ada beberapa yang menarik, tapi jangan semua di all in kan di situ. Jadi Betul. teman-teman kalau misalnya ada butuh cash, sekarang ini kan waktunya kita untuk punya cash yang cukup ya, supaya nanti ketika kita diberikan waktu untuk buy on weakness, kita masih ada dana untuk melakukan buy on weakness. Jadi jangan semua full margin, full porto, jadi sampai kita nggak punya dana. Jadi teman-teman harus bijak-bijak ya untuk ngatur keuangan masing-masing gitu. Untuk keadaan geopolitik sendiri Pak Bernard, sekarang ini kan kita tahu nih bahwa US itu kan juga sangat agresif ya dalam bulan Januari sendiri. Yang kemarin kita tahu bahwa Presiden US itu Presiden Trump itu juga sempat menyerang Venezuela, kemudian juga sempat mengancam Iran dan lain-lain ya untuk menguasai minyak dan lain-lain. Itu pandangannya Pak Bernard, apakah itu juga akan menjadi suatu ancaman atau mungkin katalis negatif nggak terhadap IHSG kita? Kalau pandangan saya itu akan menjadi katalis negatif untuk bulan-bulan ke depan, Februari, Maret di kuartal 1 inilah. Jadi ini akan banyak turbulence gitu ya di Q1 gitu ya. Saya setuju banget. Q1 ini banyak turbulence. Makanya Oke. rebalancing portofolio tanggal 30 Januari nanti Penting wajib. ya. Oke. Supaya kita sampai Q1 sampai setelah lebaran itu masih kuat porto kita. Jangan sampai porto kita tergerus lebih dari 50%. Kita nggak punya modal lagi ketika market itu kembali berbalik arah ke arah bullish. Berarti harus pinter-pinter seperti kita juggling bola ya. Betul. Harus pintar-pintar ngatur porto kalian, sektor apa yang bagus sekarang dan yang tidak. Tapi menurut Pak Bernard di sepanjang Q1 ini at least ya, kita mungkin akan bicara lebih panjang lagi, sektor apa kira-kira di Q1 ini yang masih menarik buat Pak Bernard? Q1 yang masih menarik pertama tadi emas ya. Emas itu menarik, MDKA terutama disclaimer on karena dia yang paling belum rally dibanding yang lain, dengan area support di area 3160, 3100 atau di bawah 3000 stop loss tergantung teman-teman masing-masing. Kalau dia menembus area 3500, 3600 dia bisa melaju ke 4000. Kemudian sektor defensif lainnya yang bisa kita perhatikan adalah di sektor telekomunikasi. Ini yang defensif ya. Telekomunikasi. Di sini kita bisa lihat asing terus mengakumulasi satu saham telekomunikasi yaitu Excel. Walaupun 2 hari ini ARB tapi asing terus akumulasi dan ada broker-broker institusi yang mengakumulasi saham tersebut. Saya tidak usah sebut brokernya apa, tapi teman-teman bisa cek aja. Dan ini mengindikasikan bahwa ada akumulasi yang masif di saham ini. Plus dia PBV-nya lebih murah dari Telkom, PBV 2 kali, dan dia ada growth story. Setelah konsolidasi dengan Friend, kedepannya potentially efisiensi akan lebih bagus, revenue-nya meningkat, profit margin makin tebal. Proyeksi saya di 2026 ini mungkin dia bisa mengalahkan Telkom dari sisi profit margin. Nah kemudian yang ketiga dari sisi kaitan mengenai komoditas. Indonesia itu negara komoditas. Betul. Komoditas itu menjadi core-nya Indonesia. Nah oleh karena itu komoditas yang paling menghasilkan devisa Indonesia itu apa? Batu bara. Nah batu bara ini ada coal infrastructure, yaitu ada RMK Energy. Nah RMK Energy ini walaupun memang FCA ARB terus kalau terbawa market yang sangat volatile ini, kita bisa lakukan entry di area-area dekat-dekat 5.000 atau 4.000 kalau hitungan saya. Antara 4.000 sampai 5.000 ini bisa tercapai, ini bisa menjadi area entry yang cukup menarik. Dan masuknya belinya cicil. Karena market panik, ini FCA susah keluar, orang-orang mungkin banyak unload barang. Betul. Yang ingin rebalancing portofolio. Ketika orang-orang melakukan rebalancing portofolio, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Betul. Ini mungkin penurunan yang cukup signifikan ini karena terseret dari kasus MSCI tadi ya. Sehingga banyak saham-saham lain mungkin yang dalam tanda kutip tidak berdosa juga ikut terbawa arus gitu ya. Jadi ini memang panic selling juga ada di dalam situ ya. Karena kena margin call. Jadi yang lain kena margin call nggak bisa dijual, mau nggak mau kena jualan juga. Betul. Kena force sale. Kena panik, kena force sale. Jadi area 5.000, 4.000 itu menarik karena mengapa? Karena profitabilitas RMK Energy ini akan meningkat
signifikan. Karena dari pertama peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang tidak memperbolehkan lewat jalan umum lagi, harus lewat jalan hauling, plus kapasitas pengangkutannya naik dari 8 juta ke 12 juta ton per tahunnya, sehingga akan menghasilkan net profit naik 4 kali lipat dibanding 2025. Dari 200 miliar ke 800 miliar. Menarik Sehingga sekali. ini cukup menarik. Dan selain ini ya tentu saja kita harus punya banking. Banking ya. Kalau banking ini harus apa nih dimiliki. favoritnya Pak Bernard? Kalau banking aku paling favorit di BBRI ya. BBRI. Karena BBRI ini paling laggard dibandingkan yang lain dan dividen yieldnya cukup besar. Dia bisa bagi dividen tuh di bulan April, bulan Mei, dan dengan harga sekarang mungkin dividen yield dia bisa di kisaran area minimal 7-8%. Cukup gede ya. Jika dividen payout ratio-nya minimal di angka 70%. Oke banget ya. Jadi menurut Pak Bernard kira-kira area yang menarik nih untuk melakukan cicil buy on weakness tentunya dengan money management kira-kira di area berapa nih kalau untuk banking mungkin BBRI gitu. Kalau BBRI di area sekarang dekat-dekat 3635 itu menarik ya sebenarnya ya. Tapi perlu dicicil bertahap jika mengalami penurunan lebih lanjut, jadi kita enak. Ya, dapat jadi harga lebih jaraknya murah. juga jangan terlalu dekat ya teman-teman kalau ingin Betul. melakukan cicil untuk ya mungkin swing sedikit panjang. Nah, jadi teman-teman jangan melakukan entry hanya di satu harga ya Betul. tipsnya karena keadaan market sekarang juga very unstable. Jadi Betul. mungkin masih ada juga kemungkinan untuk turun lagi. Jadi teman-teman harus memberi jarak yang cukup, jangan terlalu dekat supaya teman-teman juga masih ada peluru lagi nih ketika Betul. dikasih diskon lagi yang lebih besar. Tapi secara jangka panjang mungkin menurut pandangan Pak Bernard BBRI juga masih menarik ya untuk dipertimbangkan sebagai salah satu sektor defensif. Jadi tipsnya Pak Bernard tadi sudah dibagikan banyak banget ya di market yang kondisinya volatile seperti ini. Teman-teman harus banyak melakukan rebalancing porto, itu yang pertama PR kita nih ya. Dan itu tidak bisa dilakukan orang lain, harus kita sendiri yang aware ya. Kita yang harus mengatur porsi-porsinya dan money manajemennya seperti apa. Betul. Nah, kalau memang dari segi sekarang ini Pak Bernard, kita tahu bahwa hari ini nih keajaiban terjadi, bumi tiba-tiba bangun nih dari ARB ya kan. Terus kemudian di tengah-tengah market sesi 2 sempat bangun, lalu banking juga sempat rebound ya, termasuk BCA, BRI dan lain-lain nih. Sempat dong kita optimis, tiba-tiba secara market closing bumi ditutup kembali ARB nih. Kira-kira pandangan Pak Bernard bagaimana nih besok? Kalau menurut pandangan saya untuk saham bumi atau saham apa? Bumi dulu deh mungkin. Kalau untuk bumi kita lihat ya dari data keterbukaan informasi bahwa Chengdong terus melakukan penjualan secara masif ya untuk saham bumi ini, dan katalis dia untuk masuk MSCI sudah terhapus untuk bulan Februari ini, sehingga tentu saja banyak investor melakukan aktivitas penjualan. Karena apa? Karena ya udah nggak ada alasan lagi buat mereka pegang karena Februari udah pasti masuk MSCI. Jadi ya bumi ini menjadi salah satu saham yang sangat agresif ya kalau kita invest di situ. Kalau teman-teman invest di sini atau trading di sini harus siap melakukan stop loss. Tetapi kalau ada pantulannya pasti kencang. Tetapi sekali lagi sellernya masih banyak. Betul. Intinya seperti itu. That's why di kondisi market seperti ini better 60-70% yang lebih defensif, yang lebih saya sampaikan lagi. Terus yang 30-40% yang lebih agresif. Yang lebih agresif pun yang menurut saya yang udah jatuh tinggi dari pucuknya. Contohnya apa yang udah jatuh tinggi dari pucuknya? Contohnya Ratu dari 12.400 sempat menyentuh 5.000. Iya, artinya turun di kepala 5 nih ya, turun 60% lebih, 50% lebih. Kemudian Raja juga turun dalam 50% lebih dari area puncak. 7,5 sekarang 4,5, tapi lebih dalam si Ratu sih. Iya, Ratu lebih dalam ya, sampai harganya juga hampir menyerupai Raja ya. Betul. Gitu ya. Jadi lebih menarik Ratu atau Raja nih? Ratu kalau pandangan Ratu aku. Ya, karena Ratu ini akan melakukan akuisisi blok-blok lain. Setelah Desember kemarin deal sama blok di Madura, tahun ini ditargetkan ada beberapa blok lagi diakuisisi. Jadi secara corporate action bisnis apa itu Ratu juga masih punya prospek ke depan yang masih bagus menarik. Banget ya. Ini bisa menjadi salah satu konglomerasi menarik. Selain saham-saham tadi per sektor. Oke, berarti Ratu masih layak diperhatikan nih. Kira-kira mungkin teman-teman mungkin ada banyak yang bertanya-tanya nih. Kalau mau beli Ratu kira-kira di range berapa nih Pak Bernard? Gitu. Kalau Ratu kita bisa range beli cicil sekali lagi cicil. Di area di kisar 5,5, kemudian di kisaran area
4,5. Di dua area itu bisa dicicil beli untuk Ratu, tapi sekali lagi kalau udah nggak sesuai dengan trading plan, Ya teman-teman wajib bisa disiplin lah disiplin ya, ya. karena kan memang market itu yang paling benar ya. Jadi kita hanya bisa untuk manajemen resikonya Dan sekali ini kan lagi. saham konglo ya, jadi dia alpha, jadi high risk high reward High risk high reward. dibandingkan dengan saham-saham defensif. Setuju. Berarti tahun 2026 ini kesimpulannya adalah core sektor yang menurut Pak Bernard masih oke adalah sektor energi, betul? Sektor emas waktu perang ini di Q1 ya, nanti kita lihat harga emas seperti apa. Tapi kalau sepanjang tahun adalah sektor komoditas, kemudian sektor telekomunikasi, dan kita bisa perhatikan juga kaitannya mengenai perbankan berdefensif. Kalau konglo cari yang udah jatuh dari puncak paling dalam, kemudian dia memiliki corporate action. Saya tadi kasih contoh si Ratu. Oke, jadi nanti teman-teman harus mengerjakan PR sendiri nih ya untuk screening saham-saham mana lagi nih yang kira-kira jatuh dalam, masih menarik, punya cerita atau corporate story yang bagus. Nah, teman-teman bisa melakukan analisa lebih lanjut dan lebih dalam. Mungkin ada beberapa tips terakhir dari Pak Bernard untuk menutup podcast kita malam hari ini buat teman-teman yang ada di market nih. Oke, terima kasih Helen dan Satsetron yang udah ngundang aku ya. Jadi 28-29 Januari 2026 turbulensi market cukup volatile ya, cukup besar dikarenakan perubahan peraturan MSCI yang sementara akan di-freeze di bulan Februari, menunggu nanti bagaimana keputusan MSCI kaitan mengenai apakah BEI udah merubah belum kaitan mengenai komposisi free float, keterbukaan dan transparansinya. Nah, sepanjang masa ini pasti akan volatile. Makanya di tanggal 30 Januari nanti, setelah tanggal 29 itu terbentuk candle hammer warna hijau dengan ekor panjang, potentially akan rebound. Dan potentially beberapa saat ke depan ada kemungkinan menutup gap di angka 8875. Nah, di saat rebound inilah kita perlu melakukan rebalancing portofolio kita. Kurangi margin kita, kurangi leverage kita. Supaya apa? Supaya ke depan dengan berbagai turbulensi kita merasa tenang, merasa nyaman, dan perbanyaklah sektor yang lebih defensif. Mungkin 60-70% porto sektor defensif, 30-40% sektor konglomerasi supaya porto kalian aman di saat kondisi market uncertain seperti ini. Nah, sektor apa yang menarik? Kita bisa perhatikan beberapa sektor. Untuk defensif bisa perhatikan sektor perbankan, telekomunikasi dan consumer serta emas. Untuk sektor yang agresif, yang high beta, yang untuk alfanya itu adalah beberapa saham di konglomerasi dan juga saham di sektor coal, komoditas. Terutama yang sudah turun dalam tipsnya gitu ya. Terutama yang udah turun ya. dalam. Oke, boleh diperhatikan tadi beberapa tips dari Pak Bernard ini bagus banget untuk malam hari ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Bernard, boleh nggak nanya? Dengar-dengar nih katanya Pak Purba ya, IHSG tuh 10.000. Menurut pandangan Pak Bernard ini masih on track nggak nih ke arah sana? Kalau menurut pandangan saya 10.000 bisa tercapai tetapi tidak dalam Q1 Q2 ini. Potensialnya terjadi bisa di kuartal 3 atau 4 tahun 3 dan 4 ya, ini. tapi masih possible lah masih kesana, possible. masih ada harapan nih teman-teman. Jadi jangan putus asa dulu, terutama buat teman-teman yang baru banget belajar tentang trading saham. Jangan putus asa, memang saham itu ada siklusnya, kadang bagus kadang enggak. Jadi justru di saat-saat seperti ini kita perlu belajar untuk meningkatkan manajemen resiko ya. Betul. Dan perlu teman-teman juga belajar switching dari mode agresif ke defensif dan sebaliknya. Jadi ketika market sudah mulai agak mau koreksi ya, apalagi koreksinya dalam, teman-teman harus mulai bisa switching mode dari agresif ke defensif. Tipsnya dari Pak Bernard seperti itu, supaya apa? Supaya kita bisa survive in the long run in the market gitu ya teman-teman, karena memang gejolak politik dan lain-lain juga kebijakan-kebijakan itu juga mempengaruhi gerak saham-saham dan IHSG kita tentunya. Gitu ya. Jadi terima kasih buat Pak Bernard untuk tipsnya yang bagus banget. Dan sudah menenangkan juga buat teman-teman yang galau, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Harusnya sih gap 8875 sih segera ditutup dulu lah ya, pandangan saya. Optimis jadi optimis gap itu bisa ditutup, tapi ya teman-teman bisa lakukan sell on strength lah dan rebalancing portofolio ketika hal tersebut tercapai. Ya, jadi pinter-pinter ya, jangan terlalu sukanya buy terus holdnya nggak tahu jualnya kapan. Jadi teman-teman harus punya yang namanya trading plan ya. Harus belajar menganalisis bagaimana sebelum kalian memutuskan beli dan jual, dan di mana pentingnya memasang stop loss. Jangan sampai kita maunya trade
trading tapi jadi investing ya gitu ya teman-teman. Jadi harus tahu kapan beli, kapan jual gitu. Ya, itu aja tips malam hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Bernard. Semoga teman-teman juga makin cuan di market dan survive dalam kondisi market yang very volatile saat ini. Terima kasih. See you in the next podcast. Bye bye.